begini, jadi memang kalau kita lihat pendekatan yang dilakukan oleh Biden, yang mana ini juga merupakan resonansi dari pemerintahan Obama sebelumnya, adalah lebih asertif. Dia lebih merangkul, gitu ya. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Biden dengan menunjuk perwakilan-perwakilan berdasarkan etnis tertentu, ini juga sebenarnya menunjukkan betapa dia ingin kemudian merestorasi ya distorsi yang dilakukan selama Trump, dialami selama Trump. Dia ingin kemudian mengembalikan kembali hubungan baik itu. Meskipun kemudian sebagaimana yang saya sampaikan, ini akan menjadi second priority. Prioritas pertama adalah tentu masih di domestik, bagaimana yang saya sampaikan tadi. Bagaimana dengan janji-janji Trump? Itu memang refleksi dari kebijakan di administrasi Trump. Tetapi saya rasa itu juga akan menjadi kebijakan semasa Biden. Karena apa? Karena suka atau tidak suka, mereka harus kemudian meneruskan kebijakan relokasi ini. Kenapa? Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa Amerika Serikat sangat menderita sekali ketika mereka terkonsentrasi ya kerjasama ekonominya dengan China. Dan ini juga menjadi salah satu kebijakan yang tidak hanya dilakukan oleh Amerika Serikat, tapi ini juga dilakukan oleh sekutu-sekutu dekat Amerika Serikat, seperti misalnya Eropa dan juga Jepang. Bahkan Jepang melalui Prime Minister Abe sebelum digantikan Suga, dia sudah bilang bahwa ini dengan stimulus package yang kita miliki, itu salah satu sebagian darinya itu akan kita gunakan untuk memindahkan pabrik-pabrik kita dari China ke tempat lain, ke tempat alternatif. Dan biasanya kalau kita bicara Jepang, apa yang dilakukan Jepang itu sedikit banyak sudah merupakan restu dari Amerika Serikat juga. Karena biar bagaimanapun Jepang meskipun economic superpower, tapi secara politik mereka sangat terikat dengan Amerika Serikat, even sampai sekarang. Gitu. Sehingga apa yang dilakukan Jepang itu adalah juga refleksi apa yang dilakukan Amerika Serikat ke depan juga. Oleh karenanya, entah itu adalah dimaknai sebagai komitmen Trump, ya, tetapi saya rasa itu juga merupakan bagian dari komitmen jangka menengah dan panjang oleh Biden dan Harris. Jadi no worries untuk hal yang seperti itu. Saya punya keyakinan yang kuat bahwa Indonesia akan semakin berperan, ya, terutama dalam kebijakan penyeimbang antara yang barat dengan timur. Baik, lalu seperti apa posisi Indonesia ini apabila hubungan Amerika Serikat dan China membaik? Bagaimana kita harus mengambil posisi? Ya, posisi kita tetap di posisi yang menjadi penyeimbang, gitu. Tidak memihak satu atau yang lain. Yang jelas apa yang dilakukan oleh Biden dengan merestorasi hubungan dengan China ini adalah suatu hal yang baik, tidak hanya untuk Indonesia tapi juga buat dunia, gitu ya. Karena apa? Meskipun di satu sisi mungkin kita masih bisa mengandalkan hubungan bilateral di masa Trump, gitu, karena akan lebih dalam negosiasinya di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, kalau kita bicara mengenai ekosistem hubungan antar negara, kalau kita bicara mengenai globalisasi dan regionalisasi, akan lebih baik kalau ekosistemnya itu stabil. Tidak ada distorsi dan disrupsi. Dan itu kemudian yang akan kita lihat di masa Biden. Karena itu adalah resonansi juga di masa Obama. Biden akan jauh lebih stabil, lebih asertif, lebih merangkul, gitu ya. Sehingga hubungan yang baik dengan China, antara Amerika Serikat dengan China, itu juga akan sebenarnya terrefleksi dengan perkembangan di emerging markets juga. Tapi biar bagaimanapun, ya, sebaik-baiknya hubungan antara Amerika Serikat dengan China, tetap ada gap. Artinya mereka tetap punya kepentingan yang berbeda, ya, dan mereka tetap berkompetisi, gitu ya. Dan kita dalam hal ini bisa memanfaatkan iklim kompetisi tersebut. Ya, China di satu sisi juga membutuhkan Indonesia, ya, sebagai negara besar di ASEAN, dan Amerika Serikat tentu tidak akan tinggal diam, karena dengan RCEP itu, di mana Indonesia merupakan penggagas utamanya, itu sudah terbukti bahwa kita sebenarnya bisa kemudian mengelola hubungan antar bangsa dengan cukup baik. Dan ketika Amerika Serikat melihat Indonesia dan posisi yang seperti itu, dan ketika sekarang sebenarnya kita agak lean towards ke China, ya Amerika Serikat tentunya tidak akan tinggal diam. Dia akan tetap merangkul Indonesia, dan Indonesia akan menikmati, ya, posisi itu, posisi sebagai penyeimbang antara yang barat dengan timur.